Kembali lagi bersama saya Rilda Tapi dan ditemani dengan rekan Saya Nur Siti. Oke, pada kesempatan ini kami akan menyelesaikan tugas PTS kami di mata kuliah Sejarah Gereja. Topik yang akan kami bahas yaitu latar belakang dan hasil keputusan Konsili Efesus dan Konsili Chalcedon. Oke, langsung saja. Latar belakang munculnya Konsili Efesus tahun 431 dan juga Konsili Chalcedon tahun 451 dimulai dengan adanya pertikaian yang terjadi di antara para tokoh teolog mengenai tabiat Kristus, yakni Cyrillus yang berpendapat dan berprinsip bahwa Kristus benar-benar Allah atau Tuhan, sedangkan Nestorius yang berpendapat dan berprinsip bahwa Kristus benar-benar manusia. Di sini terdapat perbedaan pendapat antara Cyrillus dan Nestorius. Keputusan Konsili Konstantinopel pada persoalan Trinitas ternyata tidak serta-merta menghentikan pertikaian teologis yang bergolak di dalam gereja. Buktinya, pertikaian tentang Trinitas tersebut disusul pertikaian tentang kedua tabiat Kristus. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana eratnya hubungan antara kemanusiaan dan keilahian. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana eratnya hubungan antara kemanusiaan dan keilahian dalam diri Kristus. Pertikaian di antara para tokoh-tokoh teolog tersebut dapat diatasi dan diselesaikan melalui Konsili Efesus tahun 431 dan juga Konsili Chalcedon tahun 451. Berikut pendapat dari para teolog tersebut. Yang pertama, Apollinaris. Apollinaris dilahirkan di Alexandria sekitar tahun 310. Ia merupakan seorang yang saleh dan juga pandai. Dan pada tahun 360, ia telah menjadi presbiter di Laodicea, Syria. Ajarannya tentang Kristus yakni Kristus memiliki tubuh dan jiwa manusia, namun rohnya bukanlah roh manusia tetapi roh ilahi. Apollinaris memakai suatu istilah teknis, Theos Sarkoporos, artinya Allah yang memikul daging. Di dalam dirinya sendiri, Allah tidak menderita, tetapi dalam tabiatnya yang memikul daging. Allah menderita melalui tubuhnya. Allah tidak makan, tidak menangis, tidak dahaga. Namun yang makan, yang menangis, dahaga adalah tubuhnya. Ajarannya tersebut ditolak oleh Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Yang kedua, Nestorius. Nestorius dilantik menjadi uskup pada tahun 428. Ia mengatakan bahwa hubungan antara kedua tabiat Kristus itu tidak begitu erat. Dimisalkan seperti minyak dengan air dalam suatu gelas, zat-zat itu tidak bercampur tetapi masing-masing mempertahankan sifatnya sendiri. Yang ketiga, Cyrillus. Cyrillus merupakan uskup Alexandria pada tahun 412 sampai 444. Menyatakan bahwa hubungan itu seperti hubungan antara susu dengan air, sebab sifat khusus air tidak tampak lagi bila dicampur dengan susu. Begitu juga sifat-sifat khusus dari kemanusiaan Kristus menjadi hilang ketika tabiat itu digabungkan dengan keilahian Kristus, sehingga tubuh Kristus mengambil alih sifat-sifat ilahi seperti kekekalan. Pendek kata bahwa Cyrillus menekankan keilahian Kristus, sedangkan Nestorius menekankan kemanusiaan Kristus. Dalam pertikaian antara Nestorius dan Cyrillus, sekali lagi bergumul jiwa Origenes dengan jiwa Irenaeus. Pemikiran Nestorius bersumber pada teologi Origenes, sedangkan Cyrillus adalah seorang pengikut Irenaeus dan Athaneus. Sama seperti mereka, ia menganut teologi yang sakramentalistis. Melalui sakramen, manusia dianugerahi kekekalan. Tetapi untuk itu, demikian Cyrillus perlu supaya tubuh Kristus yang kita terima dalam sakramen itu
benar-benar mengambil alih kekekalan dari tabiat ilahi itu, agar kekekalan itu bisa diteruskan kepada kita dalam sakramen. Pengikut-pengikut Cyrillus yang paling ekstrim malah mempertahankan bahwa kedua tabiat Kristus itu bercampur sedemikian rupa sehingga menjadi satu tabiat saja. Golongan ekstrim ini disebut dengan istilah kaum monofisis atau monos artinya satu dan fisis artinya tabiat atau satu tabiat. Pertikaian antara Cyrillus dan juga Nestorius terus berlanjut dan tidak ada yang mengalah, dan itulah yang melatar belakangi dibentuknya Konsili Efesus dan juga Konsili Chalcedon yang merupakan jalan penyelesaian dari pertikaian-pertikaian tersebut. Yang pertama, Konsili Efesus 431. Untuk mengatasi pertikaian tentang kristologi antara tokoh-tokoh teolog tersebut, maka Kaisar Theodosius II mengadakan konsili atau sidang di Efesus. Konsili tersebut dihadiri oleh 60 uskup yang memenuhi undangan dari Kaisar Theodosius II tersebut. Pada konsili ini diputuskan bahwa teologi Cyrillus-lah yang menang, sedangkan ajaran-ajaran atau teologi Nestorius ditolak oleh gereja. Dan bahkan ada isu yang mengatakan bahwa Nestorius dibuang. Nestorius kemudian pergi ke Arab, lalu tinggal di Mesir sampai ia meninggal pada tahun 439. Kedua, Konsili Chalcedon pada tahun 451. 17 tahun kemudian, perselisihan itu berkuat kembali tatkala seorang sarjana teologi dari Konstantinopel yang bernama Eutyches mengajarkan bahwa sebenarnya Kristus hanya bertabiat satu saja. Jadi Yesus itu bertabiat satu, yakni Dia ilahi bukan manusia. Dengan kata lain, Eutyches berkorban kemanusiaan Kristus dan menekankan keadilannya. Maka pada tahun 449, Patriark Alexandria Dioscorus membantu Eutyches, lalu kemudian mengadakan sidang penyambung di perjamuan di Efesus. 1 tahun kemudian, seorang kaisar yang lebih kuat pendiriannya naik tahta di Byzantium atau Konstantinopel. Kaisar itu bermaksud melawan kuasa Alexandria yang semakin kuat itu, supaya mewujudkan persatuan baru dalam gereja dan kekaisarannya. Atas ajakan Leo pertama, maka kaisar sepakat untuk mengadakan konsili yang kedua, yakni Konsili Konstantinopel tahun 451. Konsili tersebut berlangsung dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 1 November tahun 451 yang dihadiri oleh 600 uskup. Keputusan yang dianggap salah pada kedua belah pihak ditolak. Kedua tabiat Kristus, demikian uskup-uskup yang berkumpul pada konsili itu adalah tak terbagi, tak terpisah, atau hal ini melawan pendapat Nestorius. Akan tetapi juga tak bercampur, tak berubah, atau hal tersebut melawan kaum monofosit. Maka keputusan tersebut tidak dapat memuaskan akal manusia, namun menghormati data Alkitab dan hendak mengungkapkan rahasia Tuhan. Akibat yang ditimbulkan dari konsili Chalcedon adalah merusak kesatuan gereja, di mana beberapa gereja yang disatukan diri dari gereja Katolik, misalnya gereja Armenia, gereja Katolik di Mesir, gereja Katolik di Syria, dan gereja Katolik di Ethiopia. Kesimpulan dari materi kami yaitu latar belakang lahirnya Konsili Efesus dan Konsili Konstantinopel dimulai dari terjadinya pertikaian antara para tokoh teolog, yakni Cyrillus dan Nestorius, yang berbeda pendapat mengenai kedua tabiat Kristus atau Kristologi. Pertikaian-pertikaian tersebut dapat diselesaikan dengan diadakannya Konsili Efesus dan juga Konsili Chalcedon. Demikian dari materi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
lupa di like, comment, and subscribe.